selamat datang di penjelajahan kita kali ini. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat istimewa, sebuah ziarah virtual langsung ke jantung sejarah Islam, menelusuri situs-situs suci yang ada di kota Madinah Al-Munawwaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah dari Allah senantiasa menyertai kita semua. Nah, penjelajahan kita ini disiapkan secara khusus oleh Haji Moko, seorang pembimbing manasik haji dan umroh yang sudah bersertifikat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau ingin sekali berbagi kekayaan sejarah dan spiritual dari kota suci ini dengan kita semua. Jadi, melalui keahlian beliau, yuk kita resapi makna dari setiap tempat yang akan kita kunjungi. Oke, kita mulai ya perjalanan kita. Pemberhentian pertama kita adalah sebuah tempat yang menyimpan ribuan, bahkan jutaan kisah kemuliaan. Sebuah taman peristirahatan abadi yang kita kenal dengan nama Jannatul Baqi. Jadi sebelum terkenal dengan nama Jannatul Baqi, area ini punya nama asli, yaitu Baqi Al-Qorqad, artinya Taman Pohon Boxstern, karena memang dulu banyak sekali pohon berduri jenis itu di sini. Ini jadi pengingat ya, bahwa tempat yang sekarang begitu mulia ini, dulunya adalah sebidang tanah yang sederhana, yang kemudian dimuliakan oleh orang-orang hebat yang bersemayam di dalamnya. Nah, ini dia yang bikin kita merinding. Coba bayangkan angkanya, sekitar 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW, generasi terbaik dari umat ini, dimakamkan di sini. 10.000! Jadi bisa dibilang, setiap jengkal tanah di Baqi ini seolah berbisik, menceritakan kisah perjuangan, keimanan, dan cinta mereka kepada Rasulullah. Dan di antara 10.000 sahabat itu, ada nama-nama yang benar-benar menggetarkan hati kita. Coba kita lihat. Di sini, bersemayam Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Lalu para ummul muminin, ibunda kita semua, istri-istri Nabi seperti Sayyidah Aisyah dan Hafsah. Di sini juga dimakamkan putra-putri tercinta Rasulullah, seperti Fatimah Az-Zahra dan Ibrahim. Bahkan Imam Malik, pendiri salah satu mazhab besar dalam Islam, juga beristirahat di sini. Termasuk juga sahabat dari kaum Ansor pertama yang dimakamkan, yaitu As'ad bin Zarara. Ansor itu kan penduduk Madinah yang menyambut hijrah Nabi. Dan juga sahabat Muhajirin pertama yang wafat, Uslan bin Mazun. Muhajirin itu yang hijrah bersama Nabi dari Mekah. Luar biasa, tempat ini benar-benar kumpulan para bintang di langit sejarah Islam. Kemuliaan Baqi ini semakin dikuatkan oleh sabda Rasulullah sendiri, sebuah janji syafaat bagi mereka yang wafat di Madinah. Hadis inilah yang menjelaskan kenapa meninggal di kota Nabi menjadi dambaan begitu banyak umat Islam. Dan dimakamkan di Baqi adalah sebuah kehormatan yang, tiada tara. Oke, dari Baqi, mari kita lanjutkan perjalanan ke perhentian berikutnya. Sebuah masjid yang menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah ibadah kita sebagai umat Islam. Inilah dia, Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Coba kita bayangkan sejenak. Anda sedang sholat, khusyuk sekali menghadap ke satu arah. Tiba-tiba, di tengah sholat itu juga, turun wahyu yang memerintahkan Anda dan seluruh jamaah untuk berputar 180 derajat ke arah yang baru. Nah, momen yang luar biasa itulah yang terjadi persis di masjid ini. Nah, ini dia perubahannya. Sangat jelas ya. Jadi, di periode awal di Madinah, kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem, sama seperti kiblatnya para nabi sebelumnya. Tapi di masjid inilah turun perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat secara permanen ke Ka'bah di Mekah, menyatukan hati seluruh umat Islam ke satu arah hingga hari kiamat. Sebagai penanda abadi, arsitektur masjid ini dirancang untuk mengenang peristiwa besar itu. Meskipun setelah direkonstruksi di masa Raja Fahad hanya satu mihrab yang aktif digunakan, jejak sejarah dua kiblat itu tetap diabadikan. Ini jadi pengingat bagi jutaan jamaah yang datang setiap tahunnya tentang ketaatan mutlak Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Madinah itu penuh sekali dengan jejak sejarah. Sekarang, kita akan bergerak sedikit lebih cepat untuk mengunjungi beberapa masjid penting lainnya yang masing-masing punya kisah uniknya sendiri. Pertama, Masjid Khandaq. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah biasa loh. Ini adalah monumen dari sebuah strategi militer yang super brilian, yang idenya datang dari Salman Al-Farisi. Masjid ini dibangun di area tempat kaum muslimin menggali parit raksasa untuk mempertahankan Madinah dari kepungan musuh. Jadi, ini adalah simbol ketahanan, kecerdasan, dan tentu saja pertolongan Allah. Selanjutnya, kita mampir ke Masjid Abu Bakar. Masjid yang mungkin terlihat sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Masjid ini didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling setia. Berdiri di sini rasanya seperti diajak untuk merenungkan lagi betapa teguhnya iman dan dalamnya cinta seorang sahabat kepada nabinya. Nah,
Setelah mengunjungi semua tempat-tempat bersejarah ini, mungkin muncul satu pertanyaan penting. Apa sih makna semua ini bagi kita, terutama bagi para calon jamaah haji dan umroh? Jadi, poin utamanya begini, mengunjungi situs-situs bersejarah di Mekah dan Madinah itu bukan sekedar wisata religi, bukan cuma buat foto-foto. Ini adalah kesempatan emas untuk menyambungkan kembali ruh kita dengan akar iman kita, dengan perjuangan para pendahulu kita. Setiap langkah adalah ibadah, dan setiap pemandangan adalah pelajaran. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Sebagai penutup, Haji Moko menitipkan 3 pesan penting untuk kita semua. Pertama, luruskan niat. Ingat, perjalanan ini murni untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kedua, bekali diri dengan ilmu. Pelajari manasik haji dan umroh dengan sungguh-sungguh, biar ibadah kita sempurna. Dan yang ketiga, carilah tamu yang baik. Pahami dan hormati budaya setempat, karena itu juga cerminan akhlak kita sebagai seorang muslim. Atas nama Haji Moko dan kami semua, kami berdoa semoga perjalanan ibadah Anda, baik haji maupun umroh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda bisa kembali ke tanah air, bukan hanya dengan gelar haji atau hajah, tetapi dengan hati dan semangat yang benar-benar baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.